sebelum kita mulai pembelajaran, tolong kursi dan mejanya dirapikan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah selesai, setelah kondusif, silakan ketua kelas menyiapkan dan berdoa. Siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenzu. Oke. Untuk supaya berkahnya pembelajaran ini, silahkan dibuka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ada Al-Qurannya ya? Nah, kita mulai dengan membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang ingin membaca Al-Quran? Oke, Ahmad Kaisan, silakan dibaca. Sadaqallahul azim. Satu orang yang mengartikan. Ya. Terjemahan surat Al-Hujurat ayat 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari persangka, sesungguhnya sebagian persangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, terima kasih Ananda sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, jadi ayat yang kita bacakan tadi
itu adalah ayat yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Itu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Bagus. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ghibah dan tabayun dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang larangan ghibah dan anjuran tabayun. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dampak perbuatan ghibah dan tabayun. Jadi ini yang akan kita pelajari pada materi ini. Kira-kira ketika kita mendapatkan suatu informasi, apa yang kita lakukan? Menelusuri dulu. Menelusuri dulu sumber informasi tersebut. Ya, kita tidak boleh langsung percaya terhadap suatu informasi. Ya. Jadi di sini Bapak mempunyai suatu video ya tentang ghibah. Jadi nanti setelah video ini, Anda bisa nanti menyimpulkan apa yang terdapat di dalam video ini. Perhatikan video tersebut ya. Itu adalah video tentang ghibah. Nah, ini yang namanya ghibah ya. Membicarakan orang lain walaupun pembicaraan kita itu benar tanpa sepengetahuan orang lain, itu yang dikatakan ghibah. Nah, ini yang namanya tabayun ya. Jadi mencek kebenaran dari apa yang kita bicarakan, ini yang dikatakan tabayun. Kita mengkonfirmasi apakah yang kita bicarakan itu benar atau tidak. Nah, ini ditanyakan langsung di videonya. Oke.
Jadi itu adalah video tentang gibah dan tabayun. Kira-kira kita pernah tidak melakukan apa yang terdapat di dalam video? Pernah nggak kita membicarakan teman kita? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Jadi sikap kita, ya, ketika kita dalam pergaulan itu kita tidak boleh ya membicarakan orang lain walau yang kita bicarakan itu kebaikan atau kejelekannya. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan teman kita itu sama kita halnya dengan memakan bangkai teman kita sendiri. Jadi kita diumpamakan ketika kita menggibah orang lain sama kita dengan memakan bangkai teman kita sendiri. Nah, dari video ini Bapak akan membagikan LKPD dan Bapak akan membagikan dan akan membagikan Anda dalam beberapa kelompok, ya. Jadi nanti ada tugas kelompoknya di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, untuk tugasnya nanti itu silakan dilihat di LKPD ya. Ya, nanti dibuat saja kelompoknya dulu. Nah. Ya, nanti sesuai perintahnya ya. Jadi di dalam LKPD Anda tadi itu ada pertanyaan seperti ini ya. Apa yang terjadi di dalam video tersebut? Apakah boleh menuduh seseorang tanpa ada bukti yang jelas terhadap apa yang dilakukan? Jelaskan alasannya. Kemudian bagaimana perasaan orang yang dibicarakan jika mereka tahu sedang dibicarakan. Kemudian apa yang terjadi? Seseorang langsung saja percaya terhadap informasi yang diberikan tersebut. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang menyampaikan suatu informasi terhadap sesuatu. Kemudian yang keenam, apa dalil yang melarang seseorang dalam melakukan perbuatan gibah dan menganjurkan tabayun terhadap sesuatu. Jadi silahkan nanti ya diinformasikan, silahkan dibuat. Nah, oleh yang belum dapat, ya boleh ya. Ya. Di sini ada LKPD tuh, silahkan dibuat di LKPD ya. Ya, kelompoknya. Nah, cukup ya, cukup. Silakan diisi saja di situ. Ya. Ya. Ya, boleh. Nah. Ya, silakan diisi. Nah, satu kelompok itu kita kan ada 4, tapi Bapak berikan 2 LKPD-nya. Silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan di situ. Silakan diisi 1 LKPD. Ya, boleh. Yang pokok yang berempat itu, yang berempat ini silakan diisi di situ isinya tentang video tadi itu ya. Buat saja di situ. Itu kan berempat tadi. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini satu kelompok. Ya. Oke. Nanti setelah 5 menit ini akan Bapak kumpulkan. Tidak usah dibuat nama kelompoknya, buat saja namanya di situ. Ya, berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti itu kelompok 2. Kan, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, ini kelompok 6. Ya. Oke. Silahkan diisi apa yang sudah diberikan tadi ya. Silahkan didiskusikan berkelompok. Ya, silahkan didiskusikan berkelompok yang kita lihat dari video tadi.
Ya, silakan diambil apa yang kita ambil dari video tadi. Tuh. Ya, silakan dibuat. Ya, silakan dibuat. Boleh dibuat di situ, boleh dibuat di bawahnya. Ya, sesuai instruksinya. Ya, dibuat. Silakan dibuat saja dulu. Apa kira-kira yang berhubungan dengan video yang kita lihat itu? Nih, Bapak ulang videonya. Ya, silakan didiskusikan berkelompok ya. Ada yang sudah siap? Belum. Oke, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Dalil itu adalah ayat yang kita bacakan di awal pembelajaran tadi. Itu adalah ayat yang kita baca di awal tadi. Bukan cukup dibuat ayatnya saja. Contohnya Quran apa tadi? Ayat apa tadi yang kita baca? Al-Hujurat ayat 12. Boleh dibuat itu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah. Iya. Kalau ditanya dalil berarti buat surahnya. Ya. Nah, di situ tadi ada 6 ya. Siapa yang sudah siap? Yang nomor 3 siapa yang sudah siap? Yang nomor 4? Nomor 5? Oke, berarti tinggal satu yang nomor 6 lagi ya. Oke, silakan dibuat yang nomor 6 itu. Nanti 3 menit Bapak akan mengumpulkan apa yang sudah Bapak berikan ini. Ya. Nah, ini tadi video tentang gibah dan tabayun. Ya, jadi di sini adalah ada siswa yang melakukan gibah. Apa gibah itu? Gibah itu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, itu dikatakan gibah. Kemudian tabayun itu apa? Tabayun itu adalah mencek ya kebenaran informasi yang disampaikan itu, yang dibicarakan. Nah, ini ketika dia sudah mengkonfirmasi itu ya, informasinya. Ini pesan moral dari video tadi ya. Nah, ya, ini lihat pesan moral dari video tadi. Nah. Nah. Nah, ini yang dikatakan gibah. Nah, suatu pembicaraan dengan ini dia tabayun. Oke. Sudah siap? Oke, silakan dikumpulkan lagi LKPD yang Bapak bagi. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah ya? Ya. Ya, boleh. Ini wajib kan, Pak? Bapak.
Oke, boleh dikumpulkan ya. 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 Boleh. Nah, boleh dikumpulkan. Sudah. Ya. Sudah ya, dikumpulkan lagi. Lagi yang belum? Nah, boleh ya. Sudah. Satu lagi ya. Dah. Dah. Nah. Masih ada yang belum mengumpulkan? Oke, jadi di sini Bapak nanti bisa menilai, bisa memahami nanti siapa yang sudah paham dengan materi yang kita ajarkan, siapa yang belum. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah, nah, tabayun itu, gibah itu apa tadi? Gibah itu artinya adalah membicarakan aib orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian yang kedua, tabayun itu apa? Tabayun itu adalah ya, memastikan informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi kita tidak bisa langsung menerima informasi yang disampaikan oleh orang lain, tapi kita harus mencek kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian dalil dari materi kita hari ini adalah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan ghibah? Karena dampak ghibah itu yang pertama adalah dapat merusak kerukunan sebuah kelompok dalam pertemanan. Kemudian kedua, menjauhkan teman. Kemudian yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, menimbulkan sifat iri dengki. Yang kelima, tidak bermanfaat, hanya untuk membuang waktu. Bisa dipahami? Jadi mungkin hari ini itu materi yang bisa kita sampaikan tentang materi kita hari ini. Ya, Pak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.